Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gunarawati Kolbisa Berani dengan NIM akhir 112. Di sini saya akan menyampaikan hasil eh, analisis saya mengenai IECF atau Infant Young and Child Feeding. Baik, selanjutnya merupakan tinjauan pustaka. Jadi untuk metode IECF sendiri merupakan metode Infant and Young Child Feeding itu metode untuk menilai praktik pemberian makan bayi dan anak usia dini, mencakup ASI, MPASI, serta pola makan untuk mendukung pertumbuhan dan mencegah masalah gizi. Untuk metode IECF sendiri ini memiliki 3 indikator, yaitu indikator MDD, MMF, dan MMFF. Untuk MDD sendiri merupakan minimum dietary diversity, yaitu indikator yang menilai keragaman pangan anak usia 6-23 bulan. Nah, untuk indikator MMF sendiri atau minimum meal frequency merupakan indikator untuk menilai frekuensi pemberian makan padat atau semi padat. Jadi untuk MMFF sendiri atau minimum milk feeding frequency merupakan indikator yang menilai frekuensi pemberian susu pada anak usia 6 hingga 23 bulan. Selanjutnya berikut merupakan identitas responden. Jadi untuk nama responden sendiri merupakan Bre Kaska Bumi S. Altair Zulfikar dengan jenis kelamin laki-laki dengan tanggal lahir 27 Februari 2024. Untuk usia sendiri itu di 19 bulan atau 1 tahun lebih 7 bulan 25 hari. Untuk tanggal wawancaranya sendiri itu dilakukan pada 22 Oktober 2025 dengan nama pewawancara saya sendiri atau Gunarawi Kolbisa Berani. Berikut merupakan hasil food recall dari responden BRE. Diketahui bahwa responden BRE mengkonsumsi 3 kali makan dan 3 kali selingan, yaitu makan pagi, siang, malam, dan selingan pagi, selingan sore, dan selingan malam. Selanjutnya untuk analisis MDD-nya, diketahui bahwa responden BRE mengkonsumsi 7 dari 8 kelompok pangan MDD, yaitu ASI, serealia atau umbi-umbian, kacang-kacangan, produk susu, daging atau ikan atau unggas, sayur kaya vitamin A, serta buah dan sayur lainnya. Hanya kelompok telur yang tidak dikonsumsi oleh responden BRE. Untuk menurut Kemenkes RI tahun 2023 dan WHO tahun 2021, MDD dianggap terpenuhi apabila anak usia 6 hingga 23 bulan tuh mengkonsumsi lebih dari sama dengan 5 dari 8 kelompok pangan dalam 24 jam terakhir. Dengan demikian, responden BRE ini dapat diketahui bahwa sudah memenuhi indikator MDD yang menunjukkan bahwa keragaman konsumsi pangannya ini cukup baik dan berpotensi memenuhi kebutuhan mikronutriennya. Selanjutnya untuk analisis MMF-nya sendiri, responden BRE ini masih mendapatkan ASI dan MPASI pada usia 19 bulan. Menurut WHO dan Kemenkes RI, anak usia 9-23 bulan yang masih disusui itu minimal makan 3 kali per hari. Nah, responden BRE ini tercatat makan padat atau semi padat sebanyak 5 kali dalam 24 jam, yang mana hal ini tuh melebihi standar dari minimal yang ada. Jadi kesimpulannya, responden BRE ini telah memenuhi indikator minimum meal frequency atau MMF, yang mana menunjukkan frekuensi makan yang cukup untuk mendukung pertumbuhan dan kecukupan gizi. Selanjutnya untuk MMF-nya sendiri, responden BRE ini masih mendapatkan ASI pada 19 bulan, dan menurut WHO itu anak usia 9 hingga 23 bulan yang masih disusui itu minimal mendapatkan susu 2 kali per hari. Untuk responden BRE sendiri ini diketahui menerima susu 5 kali dalam 24 jam, yaitu 4 kali susu formula dan 1 kali susu ASI. Jadi kesimpulannya responden BRE ini memenuhi indikator MMFF atau minimum milk feeding frequency karena asupan susunya ini mencukupi kebutuhan energi, protein, lemak, kalsium, dan vitamin D untuk mendukung pertumbuhan optimal. Selanjutnya untuk analisis MAD-nya sendiri, responden BRE dengan usia 19 bulan diketahui telah memenuhi semua indikator IECF. Dengan detail, MDD-nya sendiri sudah mengonsumsi 7 dari 8 kelompok pangan, yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa responden BRE sudah memenuhi indikator MDD. Untuk MMF-nya sendiri, responden sudah makanan padat atau semi padat sebanyak 5 kali per hari, yang mana hal itu melebihi batas minimal, yaitu
kurang lebih sama dengan 3 kali, dan MMFF-nya sendiri, diketahui responden mengonsumsi susu 5 kali sehari dengan detail 4 susu formula dan 1 ASI, yang mana hal ini melebihi rekomendasi minimal, yaitu lebih dari sama dengan 2 kali konsumsi susu. Jadi kesimpulannya responden BRE ini sudah memenuhi minimum acceptable diet atau MAD, yang mana pola makannya itu diketahui sudah sesuai standar gizi seimbang dan mendukung pertumbuhan serta perkembangan optimal. Kemudian untuk rekomendasi untuk ibu dan respondennya, terdapat beberapa rekomendasi. Yang pertama yaitu mempertahankan pola makan beragam dan seimbang seperti karbohidrat, protein hewani, nabati, sayur, dan buah. Kemudian rekomendasi berikutnya yaitu responden atau ibu dari responden diminta untuk melanjutkan ASI hingga usia lebih dari sama dengan 2 tahun untuk mendukung pertumbuhan dari responden BRE sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu menambahkan variasi protein hewani seperti telur, ayam, dan ikan pada makanan yang dikonsumsi oleh responden. Yang keempat yaitu dapat disesuaikan lagi untuk tekstur dan porsi makannya dengan kemampuan makan anak 19 bulan. Kemudian untuk frekuensi susu ASI atau susu formulanya ini sudah baik, namun mungkin jangan sampai menggantikan makanan utamanya. Selanjutnya, mungkin dapat memantau pertumbuhan rutin di posyandu atau fasilitas kesehatan, dan yang terakhir yaitu menghindari makanan tinggi gula, garam, dan lemak, serta membatasi camilan olahan. Selanjutnya untuk kelebihan dan kekurangan dari metode ini sendiri, yaitu kelebihannya yang pertama, metode ini dapat memberikan gambaran komprehensif tentang praktik pemberian makan anak, seperti ASI, frekuensi makan, keragaman makanan, dan konsumsi susu. Kemudian kedua yaitu metode ini mengacu pada standar internasional WHO dan UNICEF, sehingga hasilnya itu valid dan dapat dibandingkan antar wilayah atau waktu. Kemudian yang ketiga yaitu metode ini mudah diterapkan di lapangan dengan metode 24 hour recall yang sederhana tanpa alat khusus. Dan terakhir yaitu metode ini berguna untuk pemantauan dan evaluasi program gizi anak melalui indikator MDD, MMF, dan MAD. Kemudian untuk kekurangannya sendiri, itu yang pertama yaitu metode ini masih bergantung pada ingatan responden atau ibu responden, sehingga dapat berpotensi menimbulkan bias ingatan atau pelaporan. Kemudian kedua yaitu metode ini hanya menggambarkan pola konsumsi 24 jam terakhir, sehingga tidak mencerminkan kebiasaan makan jangka panjang dari responden tersebut. Yang ketiga yaitu metode ini tidak menyediakan data kuantitatif tentang asupan energi dan zat gizi, dan yang terakhir yaitu metode ini sebaiknya dikombinasikan dengan analisis asupan gizi kuantitatif untuk hasil yang lebih akurat. Sebenarnya untuk kesimpulannya sendiri, dari analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa IECF yang mencakup MMF, MDD, dan MMFF diketahui responden BRE ini yang berusia 19 bulan ini yang masih dapat ASI dan MPASI itu sudah memenuhi seluruh indikator dari IECF ini sendiri. Pada MDD, responden BRE mengonsumsi 7 dari 8 kelompok asupan sesuai rekomendasi WHO, dan pada MMF, frekuensi makan padat dan semi padatnya itu sudah melebihi dari minimum yang ada, dan untuk indikator MMF-nya sendiri juga responden ini sudah melebihi dari minimum yang ada, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa responden BRE ini dapat dinyatakan telah memenuhi indikator minimum acceptable diet atau MAD yang menunjukkan bahwa pola konsumsinya itu sudah sesuai dengan pedoman WHO tahun 2021 dan Kemenkes RI tahun 2023 dalam mendukung pertumbuhan, perkembangan, serta pemenuhan gizi anak usia 6 hingga 23 bulan. Baik, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.